أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل بالهدى القرآني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan membacakan sejarah Tuanku Raja Kemala yang merupakan ulama yang bangsawan. Menulis riwayat hidup seorang ulama yang pahlawan dan gerilyawan seperti Tuanku Raja Kemala berarti menulis riwayat zamannya, bahkan riwayat zaman sebelum dan sesudahnya, karena harus disinggung ayah dan ayah cik beliau. Demikian pula putra-putra beliau. Disinilah terletak kesulitannya, terutama mengenai Tuanku Raja Kemala, karena ayahnya seorang ulama, negarawan, politikus dan panglima perang, sedangkan ayah ciknya seorang laksamana, panglima sebuah armada kerajaan Aceh Darussalam. Tuan Raja Kemala yang lahir di Kuta Kemala pada tanggal 1 Ramadan 1297 Hijriah bertepatan 1877 Masehi. Nama yang sebenarnya Tuanku Musa. Mungkin karena lahir di Kuta Kemala, ibu kota hijrah dari kerajaan Aceh Darussalam, maka namanya kemudian menjadi Tuanku Raja Kemala, sehingga namanya yang asli dilupakan orang. Tuanku Raja Kemala, tetesan darah Tuanku Hashim Bantamuda dan Cuknya Wan. Silsilahnya menanjak ke atas sampai kepada Sultan Iskandar Muda Mukuta Alam, Sultan Mahmud Al-Qahar Ali Riayat Shah, menanjak sampai Malik Shah Mansur Makdum Abi Abdillah Syekh Abdul Rauf Wan di Kandang, bukan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Tuanku Hashim Bantamuda, ayah Tuanku Raja Kemala, mempunyai pengetahuan luas dalam berbagai bidang hukum dan filsafat Islam, hukum tata negara, sejarah Islam, politik, siasat, ilmu militer, bela diri, bahasa Arab, Inggris, Belanda, Urdu, Melayu dan lain-lain. Pengetahuan yang banyak itu didapati daripada ulama-ulama, guru-guru khusus yang disediakan ayahnya. Laksamana Tuanku Abdul Qadir umpamanya, pendidikan militer, strategi, siasat perang dipelajari dari seorang pensiunan tinggi Turki sebagai ahli waris kerajaan Aceh Darussalam. Tuanku Hashim Bantamuda masih belia ini menjadi kesayangan dan harapan Sultan Alauddin Mansur Shah pada tahun 1273 hingga 1286 Hijriah, atau bertepatan 1857 hingga 1870. Setelah mangkat Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah, Tuan Hashim Bantamuda menolak diangkat menjadi Sultan Aceh. Beliau mengusulkan agar Mai kerajaan yang terdiri dari para ulama dan ulil balang mengangkat Mahmud Shah, dan beliau sendiri memegang sejumlah jabatan penting dalam pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah. Pada tanggal 21 Syawal 1288 Hijrah bertepatan 1872, Sultan Mahmud melantik Tuanku Hashim Bantamuda menjadi Raisud Daulah, kepala pemerintah atau Perdana Menteri, Wazirul Mu'adzam, Menteri Besar, dan Wazirul Hab, Menteri Penerangan. Jadi dalam kerajaan tugas dan tanggungjawabnya beliau dan berat sekali. Setelah Sultan Alauddin Mahmud Shah yang menolak ultimatum Belanda dan mangkat dalam perjalanan hijrah ke Indapuri akibat perang Kuman yang dilakukan Belanda, sekali lagi Tuan Hashim Bantamuda menolak keinginannya majelis kerajaan yang hendak mengangkat beliau menjadi Sultan Aceh. Sebaliknya, beliau mengusulkan agar majelis kerajaan mengangkat Muhammad Daud
yang baru berusia 10 tahun menjadi Sultan Aceh, dan beliau sendiri bersedia menjadi Mangkubumi selagi Muhammad Daud belum dewasa. Dalam tahun 1290 Hijriah bertepatan 1874, dalam Masjid Indapuri, Muhammad Daud dilantik menjadi sultan dengan gelar Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah. Dan pada waktu bersamaan, Tuanku Hashim Banta Muda dilantik menjadi Mangkubumi. Dan praktis selama bertahun-tahun beliau menjadi sultan, yaitu tahun-tahun yang sulit dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Satu keuntungan bagi Tuanku Hashim Banta Muda bahawa dalam menjalankan tugas yang demikian berat dan sulit, istrinya Cut Nyak Puan, ibu Tuanku Raja Kemala, amat pandai dan bijaksana, sehingga Cut Nyak Puan bukan saja menjadi istrinya tetapi juga menjadi pembantunya yang utama. Cut Nyak Puan bukan saja menguasai ilmu-ilmu agama Islam, juga beliau menguasai beberapa bidang ilmu umum, terutama ilmu bertabib, ilmu bedah, sehingga selama masa perperangan di daerah gerilya, Cut Nyak Puan memimpin tim tabib juru rawat, satu pekerjaan yang amat penting pada musim berkecamuknya perperangan. Kalau Tuanku Hashim Banta Muda bisa tampil sebagai ulama besar, politikus ahli negara cerdik, pemimpin yang bijak, dan Panglima Besar Angkatan Perang Aceh adalah berkat kesungguhan dan kemauan ayahnya Laksamana Tuanku Abdul Qadir agar putranya menjadi orang hebat dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Sebagai seorang perwira tinggi sebuah armada Aceh, Laksamana Tuanku Abdul Qadir bercita-cita agar putranya melebihi dirinya dalam karir militer. Beliau sendiri hanya panglima sebuah armada, yaitu Armada Selat Melaka, yang bertugas mengawas dan mempertahankan pantai Aceh yang menghadap ke Selat Melaka. Maka beliau menginginkan agar putranya Tuanku Hashim Banta Muda menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Aceh. Keinginan ayahnya terkabul. Bukan saja ayahnya yang menginginkan demikian, tetapi juga ibunya Cut Nyak Teming Ja Teming, putri Imam Baleh, seorang bangsawan dan ulama di wilayah timur. Cut Nyak Teming, sebagaimana halnya wanita-wanita Aceh lainnya, adalah guru pertama bagi Hashim Banta Muda. Bahkan peranan guru pertama sangat penting dalam bentuk watak, bakat dan iman sang anak. Kalau Hashim Banta Muda setelah dewasa tampil sebagai orang Aceh yang amat penting, itu adalah berkat pembentukan imam watak dan bakat oleh ibunya Cut Nyak Teming, neneknya Tuanku Raja Kemala. Demikian kisah Tuanku Raja Kemala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.